Selamat sore. Sore, Axel. Apa Salam kabar? sejahtera, Pak Khalil. Baik sekali. Gimana? Sehat? Harus? Alhamdulillah sehat-sehat walaupun Harus, Pak. Iya. Gimana nih, gimana kabarnya? Gimana? Baik. Masih survive dan Oke. kondisi pandemi ternyata not that bad. Ya, Oke lah. harus dipaksa untuk punya karakter adaptif ya. Betul. Jadi Betul. bisa lentur mengubah-ubah kesibukan, kegiatan. Ya. Karena memang pada dasarnya seniman-seniman zaman dulu juga kan sebenarnya juga lentur dia, bisa ngapa-ngapain aja. Jadi kita yang udah mulai terlalu rutin gitu dipaksa untuk cari-cari kegiatan lain gitu ya. Dan kita coba mencari manfaat dari itu. Betul. Yes. Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, nah ini kita terutama Kios sangat tertarik untuk membahas soal hak kekayaan intelektual gitu ya. Iya. Karena beberapa kali muncul kasus-kasus. Ya, kasus-kasus diskusi di publik soal kemiripan satu lagu tertentu dan dengan lagu lainnya, lalu kita yang berkomentar biar lebih mewarnainya dengan baik tuh sebenarnya kita perlu amunisi juga apa sih dengan hak atas kekayaan intelektual gitu. Jadi nanti debatannya bisa lebih substantif. Jadi Marcel ini sekarang sibuk di Presindo juga ya? Betul. Nah, itu bagian dari turunan-turunan dari hak atas kekayaan intelektual juga kan sebenarnya? Betul. Ya, jadi kalau bisa dibilang Presindo itu adalah bagian dari singkatannya kan Performers Rights Society of Indonesia. Ini sebuah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Collective Management Organization, CMO. Ya. Jadi kalau di kayak misalnya kalau kayak di US ada ASCAP, di Jepang ada JASRAC. Nah, kita khusus untuk hak terkait, karena di hak cipta Indonesia kan ada dua ya. Hak cipta dan hak terkait. Ya. Copyright dan related rights. Dulu related rights itu istilahnya di undang-undang sebelumnya namanya neighboring right. Ya, sekarang jadi related right. Bisa dibilang turunan bisa, tapi lebih kepada ini adalah satu bentuk penghargaan bukan saja kepada si pemilik hak cipta, ya, dalam arti ini si yang menciptakan suatu ciptaan, tetapi juga mereka yang membantu menyebarkan, membantu membroadcastkan, membantu satu konten itu menjadi menarik. Karena banyak dari kita tentunya seperti kalau saya contohnya sebagai penyanyi, tentu lagunya misalnya nggak akan jadi menarik kalau misalnya di situ tidak ada musisi-musisi pengiring misalnya. Ya, atau ada sound engineer, atau ada teman-teman yang melakukan daya upaya untuk memperbaiki kualitas audio dan segala macam. Diharapkan ini bisa diakomodir oleh hak terkait gitu. Dan saya sekarang menjadi salah satu dari board of directors Presindo yang mana ngurusin hak-hak terkait khusus para pelaku pertunjukan. Gitu. Ini sebagai tadi introduction-nya aja udah masuk ke dalam substansi sebenarnya tuh ya. Iya. Ya, jadi gini, kalau sebagai orang awam, misalnya, walaupun ya gue pemusik juga sih, walaupun sangat terpengaruh atau ingin banget belajar soal hak cipta ini. Sebenarnya dia kalau dasar hukumnya itu ketentuan Undang-Undang nomor 28, tahun 2014. 2014. Ya. Kalau secara keseluruhan yang dimaksud dengan hak cipta ini, maksudnya yang dibahas itu banyaknya apa? Apakah musik atau penulis buku juga atau video perfilman juga? Perfilman sepertinya sudah diakomodir dengan undang-undang perfilman ya. Undang-undang perfilman. Iya. Terus kalau misalnya hak cipta di sini memang awalnya diawali dari sejarahnya zaman dulu kan dari Author's Web. Jadi dari publishing buku-buku tahun 1912 itu. Stadtblatt 600 itu memang dari sana dulu awalnya. Tapi memang kemudian berkembang
bukan hanya buku, tapi juga bisa lukisan, bisa termasuk musik. Itu di Undang-Undang Cipta. Ya, jadi bahkan kalau saya baca sedikit-sedikit gitu ya, rasanya lebih rezim undang-undangnya itu lebih banyak mengakomodir bidang musik ya dibandingin bidang-bidang lain gitu. Jadi kayak yang pemusik ini benar-benar sudah diatur lebih baik dibandingkan mungkin di bidang-bidang lain gitu ya. Betul. Ya. Menurut lo, Sel, sebagai pemusik juga, tapi sebagai yang sarjana hukum juga yang mengerti soal ini, apakah pemusik Indonesia baik yang menciptakan lagu ataupun performer itu sudah banyak mengerti ini, lalu sudah bisa memaksimalkan ini atau belum? Yang terjadi sebetulnya begini, Pak. Kita itu masih kurang upaya untuk melakukan sosialisasi. Ya, sosialisasinya dari hal yang kecil dulu aja. Hal yang paling simpel adalah di dalam rejim kekayaan intelektual, basis berpikirnya adalah itikat baik. Jadi basis berpikirnya itu. Ya, itikat baik adalah menjadi sokong gurunya. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun atas dasar itikat baik di dalam intellectual property regime ini, itu sudah merupakan kayak semacam kode etik lah, code of conduct gitu dalam menjalankan ini. Termasuk nanti turunan-turunannya adalah bagaimana kita kemudian memberikan sosialisasi mengenai pemahaman bagaimana sih sebetulnya membuat konten yang tidak polemik, yang tidak mengganggu hak orang lain, ya. Konten-konten yang tidak bertentangan dengan kepatutan dan segala macam. Itu akan jadi turunan-turunannya. Jadi kalau gue ngelihat sekarang, dibilang paham sekali juga belum, tapi dibilang nggak paham banget juga enggak. Tapi memang kita berada di kondisi yang akhirnya orang tuh jadi serba takut, serba terlalu abu-abu jadinya. Ya? Jadi, itu perlu orang-orang yang juga sebetulnya harapannya adalah di kita ini yang mengerti sebetulnya. Dan ini selalu menjadi kegelisahan gua pribadi, gimana caranya untuk bisa melakukan sosialisasi seluas-luasnya. Dalam arti begini, kita sama-sama mensosialisasikan aturan main. Jadi ketika misalnya aturan main ini sudah disosialisasikan, dan ternyata ada pihak-pihak yang ternyata kurang bisa menjalankan performanya sesuai dengan aturan main, kita dengan mudah misalnya bisa menunjukkan di sini kesalahannya gitu ya. Tapi sekarang ini menjadi tidak fair karena masih banyak orang yang tidak tersosialisasikan aturan mainnya dengan baik, dengan tepat. Jadi otomatis kita nggak akan fair kalau misalnya kita misalnya main game nih, contoh misalnya kita main kartu, main apa gitu ya, kita ada berempat. Dari 4 ini ternyata yang tahu aturan main cuma 2, yang 2 lagi nggak tahu. So tiba-tiba yang 2 lagi melakukan kesalahan gitu. Kita rasanya tidak fair, tidak etis kalau kita kemudian menyalahkan mereka karena mereka misalnya ignorant atau hanya sekedar ingin jadi party pooper aja, pengen ngaco gitu, pengen ngaco permainan. Enggak. Karena pada dasarnya mereka tidak paham aturan mainnya, dan itu yang terjadi sekarang. Jadi selalu concern gue adalah gimana caranya sambil kita membenahi banyak sekali hal gitu ya, seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan digital transformation dari yang analog menjadi digital dan segala macam ini, kita juga perlu mensosialisasikan lebih lanjut lagi mengenai ini aturan mainnya, aturan main berinternet seperti apa, aturan main misalnya bermain-main dengan digital streaming platforms, misalnya kayak YouTube, gimana caranya supaya orang ketika mereka bikin konten itu benar-benar bisa tetap kreatif, ya, tapi tidak melanggar hak orang gitu. Gimana caranya? Ini yang kita selalu pikirkan, gimana caranya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan lu tadi, Pak, mengenai sebetulnya sudah paham betul semua, sejujurnya belum semua. Terutama pelakunya ya, pelaku performers, ya, musisi gitu. Dan gue senangnya adalah kita masing-masing dengan kapasitas kita, kapasitas lu, Pak, gitu. Lu juga punya capacity untuk bisa memberikan
istilahnya bukan edukasi ya, gue nggak mau pakai kata edukasi kayak sok pinter gitu, tapi minimal sharing informasi mengenai enaknya kita adalah kita masih berada aktif di scene gitu, di scene kita masing-masing. Yeah. Ini enak untuk kita bisa melakukan sosialisasi sebetulnya, ketimbang ya mereka-mereka yang mungkin aktif misalnya sebagai penggiat apakah itu intellectual property atau hak cipta secara spesifik, tapi dia tidak terlalu seaktif kita di dunianya yang sedang kita jalanin. Kita kan mengalami berapa kali transisi nih, dari analog kita ngalamin, ya kan? Terus pre digital kita ngalamin transisinya, masuk digital kita ngalamin. Jadi digital kita ngalamin kan. Kita tuh, gue pribadi Pak, gue merasa bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya gue tahu, tapi gue tidak mensosialisasikan ini, karena pertimbangan gue apa? Ini pertimbangan sangat human lah ya. Gue punya anak 3 orang, 2 dari 3 ini adalah udah kelihatan banget ini akan main musik. Gitu. Gue cuman pengen gimana caranya gue itu sama-sama membangun sebuah ekosistem seperti yang pernah dibicarakan dan dikedepankan oleh almarhum Glenn gitu ya. Ekosistem musik. Ekosistem ini harus punya pilar-pilar gitu. Nah, pilar-pilar ini salah satunya adalah sosialisasi dan kesadaran supaya orang kemudian kita sama-sama membangun pijakan-pijakan buat generasi berikutnya gitu. Iya, dan hak cipta itu peran penting di dalam ekosistem itu ya. Yes. Betul. Di luar negeri yang sudah lebih jalan ekosistem industri musiknya, itu si orang-orang yang tahu, orang-orang udah aware dengan hak-hak mereka masing-masing. Lalu selain itu masyarakat juga aware dengan cara punya apresiasi gitu ya. Mereka tahu apa pentingnya membeli misalnya yang original, itu berarti mereka memberikan apresiasi kepada para pencipta. Itu bagian dari termasuk sosialisasinya bukan hanya kepada pemusik atau senimannya, tetapi juga kepada orang-orang yang menikmati karya-karya seni itu gitu. Pengguna, usernya ya. Betul. Nah, kalau detail dari musik aja, karya musik aja, yang bisa termasuk dilindungi hak ciptanya, yang sebenarnya kita tuh punya hak atas apa jerih payah kita terhadap suatu karya itu, apa aja sebenarnya? Apakah jadi pokoknya di hak cipta itu ada 2 hak ya, yang menjadi pokok bahasan. Adalah hak moral dan hak ekonomis. Ya, ini gue cerita sedikit mengenai perbedaannya. Zaman dulu di Eropa, Eropa kan kita kan civil law, sistem hukum kita civil law, Eropa kontinental. Jadi dari dulu ketika pemberlakuan outer sweep tahun 1912 itu, kita tuh sebenarnya sudah menganut rejim Eropa. Rejim Eropa tuh lebih protektif dan sensitif. Makanya mereka lebih mengedepankan yang namanya hak moral. Hak moral itu adalah hak untuk diakui bahwa karya itu melekat. Melekat. Mereka kalau Eropa tuh lebih menganut teori hukum alam gitu. Jadi hak cipta itu adalah sesuatu yang melekat, menempel kepada sefitrah-fitrahnya manusia, bagian dari manusia itu. Jadi memang harus diberikan penghargaan. Jadi lebih sensitif ya. Itu ekonomi apa deh? Itu pemisahan yang kalau nggak salah civil law sama common law itu ya? Iya, betul. Nah, ini kalau Eropa kontinental itu apa? Civil law. Kita masih di sini. Nah, kalau common law beda lagi. Makanya bedanya di sana kan beda ya. Kalau di sini lebih ekonomis, kalau di Amerika tuh common law system itu lebih sifatnya lebih bisnis banget. Bisnis. Oke. Tapi hak moral itu tidak secara eksplisit diakuin, tapi dari dalam penakan jalannya si hak ekonomis ini sudah sebetulnya diakui secara praktek bahwa ada pengakuan terhadap hak moral si orang itu, bahwa kita harus menghormati, tapi tidak secara eksplisit dikatakan bahwa mereka fokus pada hak moral juga. Karena itu tadi mereka lebih konsentrasi ke bisnis, nggak seprotektif civil law gitu. Nah, kerennya Indonesia, Indonesia di Undang-Undang Cipta yang sekarang itu menganut dua-duanya, karena di satu sisi kita sadar bahwa ada hak moral, hak individual yang harus dihargai, harus dilindungi di sini.
gitu. Tapi hak moral dan hak individual ini harus punya fungsi dan daya guna sosial sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ngerti ya? Jadi di dalam memberlakukannya pun akhirnya keluarlah semacam dispensasi secara regulasi gitu. Contohnya misalnya kayak hak moral itu atau hak cipta itu bisa dilakukan beberapa pengecualian, misalnya untuk kepentingan riset, misalnya untuk kepentingan pendidikan, atau untuk kepentingan saudara-saudara kita yang mempunyai disabilitas misalnya. Itu harus ada pola-pola gimana caranya bahwa si hak cipta ini bisa digelontorkan dalam batas-batas itu, gitu. Tapi ketika artinya apa? Kadang-kadang itu artinya apa? Kadang-kadang apakah misalnya kalau kita baca buku-buku hak cipta ada yang namanya Berne Convention, tapi ada negara-negara yang nggak meratifikasi itu dia karena masih mementingkan edukasi gitu ya. Jadi kita masih belum mau bayar hak cipta dulu nih karena kita masih pengen harga murah gitu-gitu. Itu suka jadi klaim kadang-kadang ya. Itu salah satunya ya sebabnya karena kita juga pernah mengalami masa-masa itu ya. Makanya zaman dulu sempat ada satu peristiwa di mana Amerika United States itu mengeluarkan yang namanya satu protokol 301 namanya Section 301. Jadi dia tuh bikin kriteria tentang negara-negara mana yang masuk dalam priority watch list. Gitu. Dia bikin itu. Ada 4 kategori di situ. Priority foreign countries, itu kalau yang udah masuk di dalam priority foreign countries ini berarti udah hancur banget. Pelanggaran terhadap hak ciptanya udah hancur. Bahkan Amerika itu berhak, karena mereka berdasarkan perjanjian dagang ya, Amerika berhak untuk melakukan retaliation, pembalasan, termasuk salah satunya mungkin menghentikan segala macam lah, embargo pressure kadang-kadang pressure melalui WTO gitu-gitu juga ya, embargo. Betul. Nah ini dari kalau dia masuk di priority foreign countries. Nah terus turun lagi priority watch list. Priority watch list ini maksudnya ada pelanggaran ya, tapi misalnya dan ini difokus tapi tidak harus sampai di retaliate, bisa misalnya diadain kayak perjanjian baru, diajak negosiasi dan segala macam, dikasih tahu masih oke lah. Kita sempat masuk tuh di priority watch list sebentar. Terus di bawah priority watch list ada yang namanya watch list. Kalau udah watch list itu cuman diawasin doang. Jadi masuk cuman nggak berbahaya gitu. Aman. Itulah. Jadi memang ada proses-proses dari undang-undang yang tahun 82, 87 sampai sekarang 2014 tuh ada proses-proses terus, dan kita sejauh ini sih masih survive ya, maksudnya makin baik gitu. Hanya memang perlu banyak sekali pembenahan, terutama ya urusannya dengan ini transformasi digital ini, karena kita adalah masyarakat yang nggak terlalu open, istilah Jawanya itu, nggak terlalu telaten, terutama dalam urusan pendaftaran. Jadi kita tuh nggak otomatis, misalnya kayak kita bikin karya, karena di rejim hak cipta selalu bilang bahwa karya itu hak atas ciptaan itu sudah muncul ketika ciptaannya sudah ada, hadir di depan mata gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa ini tetap harus didaftarkan. Ya, ketika sudah diumumkan itu setelahnya harus didaftarkan, supaya apa? Untuk melindungi kepentingan si konten itu dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan sebetulnya. Nah ini kan juga perlu sosialisasi tadi Pak. Kita harus kasih tahu gitu bahwa diumumkan boleh, diumumkan iya. Tapi kita harus melindungi dari hal-hal lain yang nggak diinginkan, dan ini perlu dilakukan upaya, salah satunya adalah mendaftarkan, mencatatkan. Oke. Itu salah satu step ya, satu step setelah mencatatkan dia buat karya. Terus dia mencatatkan, tapi siapa aja orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari karya yang dikontribusikan di dalam satu karya itu, siapa aja kira-kira? Pencipta udah pasti ya? Pencipta udah pasti, produser udah pasti, performer. Produser juga, produser itu ibaratnya apa? Label gitu ya, yang punya label, master. Dia ngerekamin lagu, dan lalu dia menggandakan mechanical rights. Mechanical rights, oke. Dari situ terus kalau yang Marcel pimpin lembaganya itu, dia menaungi performer, pelaku pertunjukan. Jadi kayak misalnya kayak lu misalnya ERK, efek rumah kaca. Ya. Ketika dapat satu bundle mengenai royalty performing rights gitu ya, royalty di dalam hak terkait,
itu udah otomatis. Misalnya personil ada 3, itu udah langsung bagi 3. Tapi misalnya let's say ternyata lo untuk satu lagu itu, lagu hits lo gitu ya, ternyata lo pakai 1 orang pemain trombon dengan 2 orang pemain backing vocals misalnya, itu harus dibagi Pak. Kayak gitu. Mereka ya dapat ya. Untuk performernya itu, jadi siapapun yang terlibat di lagu itu sebenarnya punya hak untuk mendapatkan royalti dari kontribusi dia ke area itu ya. Iya. Termasuk kalau misalnya lo misalnya satu lagu misalnya lo di backup sama satu choir nih. Choir nih ya. Kita ngomong choir. Dan lo mencatatkan semua each, every one of them satu persatu gitu di dalam credit titles lo gitu, credit sleeves lu ya, itu masuk Pak, satu persatu Pak, itu semuanya ya. Tinggal, wah itu kayaknya banyak tuh kayaknya yang belum maksudnya belum kita belajar untuk mendudukan hak-hak orang pada tempatnya. Ini kayaknya masih banyak salah nih, berarti mesti ada penyesuaian di gua juga ya, misalnya gua misalnya minta bantuan orang untuk ngisi misalnya trompet gitu lah. Taruhlah di satu lagu. Nah, setelah kita bayar, mungkin kita ada kompensasi dia, tapi selama ini tuh nggak ada royalti lanjutan berikutnya dari karya itu ketika ada perputaran ekonomi atau mendapatkan manfaat lebih lanjut gitu. Karena memang mata-mata belum paham seluruhnya apa yang termaktub di Undang-Undang Hak Cipta itu gitu. Jadi harapannya memang kita jangan diharapkan dari undang-undang ini adalah sedapat mungkin kita menghindari yang namanya flat paid, jual putus, sedapat mungkin. Jadi kalau kita dengan itikat baik kita menyadari bahwa ada orang-orang yang memang berjibaku untuk kita, ya, buat satu karya ini jadi bagus, jadi cantik, jadi enak didengar dan segala macam. Itu dia tadi itikat baik kita untuk menempatkan mereka di posisi bahwa mereka juga adalah bagian dari produksi ini. Jadi mereka harus dapat yang namanya royalti. Sebenarnya gitu. Terus secara teknis, misalnya nih gue sekarang kan apalagi di era pandemi ini, yang dimaksud dengan pandemi adalah kita nggak bisa mengumpulkan orang, padahal musisi salah satu cara mendapatkan penghasilan yaitu dengan perform gitu ya. Sekarang kan kita nggak bisa nih, berarti rely on pendapatan digital gitu atau royalti gitu ya. Dan sayangnya kalau orang nggak ngerti ini, ya nggak bisa ngedapetin karena nggak pernah ngedaftarin atau apapun itu ya. Jadi mumpung belum terlalu terlambat nih, kita nggak tahu nih akan kejadian seperti ini akan sampai kapan gitu ya. Jadi misalkan yang nonton nih, mudah-mudahan ada pemusik itu lalu belum melakukan pendaftaran karena kemana karyanya dia, apa yang harus dia lakukan gitu dalam satu produk karya gitu. Misalnya dia yang nyiptain lagu, dia yang punya master, dia yang perform, dia yang macam-macam, itu dia harus bisa mendaftar di semua itu sebenarnya kan, eligible untuk terdaftar di mana-mana itu kan. Pokoknya kalau lu mau collect royalti Pak, ya mau itu royalti cipta ataupun royalti terkait, lu harus terdaftar di LMK. Lu harus terdaftar di LMK. Oke. Nah, bedanya adalah ini kalau lo langsung ke LMK nih, lo berarti urusannya langsung dapat per person. Tapi bedanya ketika misalnya lo terdaftar di publisher, misalnya lo sudah terdaftar di publisher, nanti publisher yang akan mendapatkan itu. Cuman bedanya adalah lo harus ada fee publishing kan di situ. Lo harus potong lagi untuk fee publishing. Bedanya itu doang. Jadi buat para pencipta lagu itu sebaiknya mendaftar di publisher atau sebenarnya juga bisa langsung ke LMK untuk mendaftarkan itu ya. Dan kalau dia membayarkan fee publisher, pastinya juga ada service dari publishernya itu sendiri. Itu kan? Dia paling enggak dengan mendaftarkan itu kita membuka satu peluang manfaat ekonomi dari karya kita yang sebenarnya selama ini mungkin udah ada tapi belum sampai ke kita manfaatnya karena kita belum daftar gitu ya. Kita betul. Itu jadinya istilahnya kalau di kita tuh jadinya unclaimed royalties, nggak bisa royalties. Iya, ketahan dia. Gitu. Nah, harapannya adalah nanti pelan-pelan dengan kita mulai tahu dan paham bahwa kalau kita mau mengkolek royalties memang kita harus terdaftar di LMK. Moga-moga ini akan jadi juga semacam
ada semacam efek bola salju supaya kita makin kreatif, kita bikin konten terus, kita bikin Betul, karya terus. betul. Gitu loh. Betul. Ini sebetulnya maknanya gitu. Bahkan untuk karya-karya yang gini ya, Pak, kalau di hak terkait itu kan, kalau di gua nih pokoknya master gua lo nyalain lo bayar gitu. Okay. Master gua nyala lo bayar, mau di kafe, mau di karaoke, mau di food court, mau di manapun, pokoknya kalau lu nyalain master gua lo bayar gitu ya. Jadi rotasi usage-nya ini gitu. Bahkan gua suka ngompor-ngomporin senior-senior kita, musisi-musisi yang misalnya lagu-lagunya dulu terkenal di zaman dulu ya, tahun-tahun 80. Gue bilang, ya sempat terlibat pembicaraan mengenai gimana ya caranya supaya lagu-lagu ini gue punya rotasi lagi. Salah satunya misalnya, kasih Mas, gelontorin lagu-lagu Mas itu, misalnya Mas atau Mbak gitu ya. Gelontorin aja lagu-lagu itu ke musisi-musisi sekarang supaya mereka mengcover lagu-lagu itu, ya, masukkan ke dalam digital platform supaya lagu-lagu itu nanti ada perputaran. Cycle baru lah ya, ada pendengar baru gitu ya. Orang pendengar baru. Pertama efeknya bagusnya adalah lagu itu akan didengarkan lagi, ya. Udah gitu lagu itu, terus kemudian orang-orang yang tadinya mendengarkan lagu yang di recycle ini atau di cover ulang ini, dia otomatis akan berusaha untuk nyari aslinya. Dia akan nyari aslinya. Ya, otomatis itu akan menambah pundi-pundi royalti dia sebetulnya gitu loh. Yeah. Jadi dia bisa dapat 2 sumber royalti dari satu lagu yang sama karena kontennya berbeda kan. Karena udah dinyanyikan ulang tadi ya. Betul. Nah, itu gue selalu ngasih tahu mereka begitu. Jadi jangan terlalu apa ya? Maksudnya jangan terlalu mahal gitu. Jangan terlalu mahal gitu. Karena pada akhirnya selegenda-legendanya kita mau bilang karya kita, oh sorry karya gue nggak bisa sembarangan dipakai orang, karya gue mahal gitu. Tapi kalau nggak dipakai ya lu nggak bisa dapat royalti apa-apa. Betul. Karena sekarang begitu, udah rejimnya udah rejim digital gitu, bukan lagi fisik. Beda kalau fisik. Dan belum lagi keuntungannya adalah dengan diputar, dirotasiin begitu, kita menambah fans sebetulnya. Kita menambah menambah fans-fans baru dari berbagai generasi sekarang. Aduh, gue merasakan banget ya ketika kemarin gue terakhir konser tuh Pak Holil, konser di Sarbini itu yang nonton angkatannya dari mulai anak SMP sampai ibu dan bapak-bapak umur di atas 50. Jadi gue senang karena ini masalahnya karena digital. Gue senang banget. Dia kayak digital ngebuka itu, gitu ya, ngebuka kemana-mana gitu. Iya, terus kayak dulu zaman for-shared ya, zaman illegal downloading tuh. Iya, peer-to-peer itu. Iya, peer-to-peer P2P itu. Banyak orang yang mendownload karya gue. Rata-rata mereka kalau nggak ngedownload Firasat, kalau nggak Firasat Semusim. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa ada 10 lagu di album pertama gue. Tapi sekarang dengan ada digital streaming platform, ya Spotify, Joox, dan segala macam, orang-orang jadi tahu bahwa ada lagu-lagu lain di album itu gitu. Gue bersyukur. Itu kan bagian dari kita bisa kayak apa ya, kalau kayak di toko tuh lo kayak ngejembrengin tempat lo gitu. Ini barang-barang gue nih gitu. Ini lapak gue nih. Semua jadi tahu gitu. Jadi memang perlu juga dikasih pencerahan mengenai sebetulnya gimana sih cara kerja digital streaming platform ini supaya orang tidak salah dan kemudian jadi malah protektif gitu. Betul. Penting banget tuh ya, karena memang dia menjanjikan gitu ya, tapi tapi regulasinya juga lumayan rumit gitu. Karena kan besaran-besarannya juga berbeda-beda kan. Apa yang dibayarkan misalnya kayak streaming platform kepada pemilik master, itu mungkin besarannya beda dengan yang dibayarkan ke LMK, apakah LMK Cipta atau LMK terkait gitu ya? Iya. Dia besarannya apakah sama, misalnya dari satu produk, 1 kali streaming atau 1000 streaming itu misalnya contoh Spotify membayar kepada pemilik masternya besarannya sama atau berbeda dengan porsi-porsinya untuk performer berapa, untuk itu angkanya sama atau ada seratannya? Oh paling tinggi pasti pemilik master, nanti baru Cipta, nanti presentasinya sekian, performer sekian. Sejauh ini sebetulnya sama-sama aja Pak, agak rata, cuman memang dia kecil.
lumayan kecil sih. Jadi memang kita harus terus harus terus bikin lagu yang bagus, karena kalau itu streamingnya naik, baru kita bisa berasa tuh itu. Oh, oke. Baru bisa berasa. Iya. Maksudnya kecil itu setiap misalnya 1.000 streaming yang diberikan oleh si streaming platform itu kepada artisnya masih kecil gitu ya? Masih kecil. Misalnya bahkan ada beberapa teman-teman gue yang produser tuh baru bisa punya standar, misalnya kayak ini harus jutaan dulu nih, 1 juta deh minimal baru kita bisa berasa gitu. Oh. Ya itu, digital memang beratnya di situ memang. Tapi ya kita pasti bisa lah, kita pasti akan menemukan itu dan moga-moga perlu peran pemerintah mungkin. Soalnya gini, saya ingat di era Donald Trump ini mereka menandatangani, Amerika Serikat menandatangani Music of Modernization Act, yang mana isinya itu kalau nggak salah mereka memberikan kayak batas bawah UMR gitu, bahwa kalau lu streaming platform itu nggak bisa menentukan sendirian aja, lu harus ngikutin standar kita juga, karena kita nih yang pencipta konten lu gitu kan. Lu cuma bikin mesinnya, mendeliver itu ke orang-orang, tapi yang bikin karyanya kita. Jadi paling enggak lu harus membayar minimum 1 streaming sekian gitu. Jadi yang menentukan itu bukan lagi si streaming platform, tapi udah ada negosiasi itu dengan adanya batasan itu gitu. Kayak UMR lah gitu ya. Pabrik harus membayarkan tergantung wilayahnya, harus membayarkan minimum mengikuti aturan UMR di daerah tersebut gitu. Yes, ya. Yeah. Nah, kalau ini lumayan panjang karena begini. Itu kan terjadi di USA, Music Modernization Act ya. Betul. Yang mana di US itu mereka sudah punya yang namanya union. Ya, betul. Union of Musicians. Jadi salah satu juga yang terjadi di negeri kita ini sekarang yang jadi berat adalah ketika kita harus berhadapan, misalnya kita punya klaim mengenai hak cipta, ya kita jangan bicara itu dulu, tapi kita klaim mengenai hak cipta. Itu susah banget melakukan klaim karena kita berhadapan dengan raksasa-raksasa kapitalis industri gitu ya, bisnis capitals gitu. Nah, di sini perlunya memang kita punya kesadaran untuk kemudian kita berunion, punya persatuan di dalam serikat, karena dari serikat ini nanti jadi punya semacam presiden gitu, bahkan gimana caranya untuk melakukan perlindungan, menguatkan si anggota-anggotanya ini gitu. Itu kan sudah terjadi lama sekali di Amerika, dan Music Modernization Act itu gue yakin sekali ini tidak lepas dari pengaruh union gitu. Ya, untuk berarti sebenarnya negosiasi. Ya, sekarang si serikat kan sudah mulai ada ya, yang diketuai federasinya oleh Mas Chandra ya, dan Mas Chandra. Mas Tompi sekjen. Bukan ketua umum ketua umumnya Mas Chandra Darusman. Dia Om Chandra itu penggagas memang dia. Iya. Penggagas ya. Oke lah. Mungkin kita tapi anyway, mungkin kita bisa mendorong mereka ya dengan adanya itu untuk bertemu pemerintah, paling enggak sowan gitu, untuk ngasih tahu kalau di luar negeri yang industri musiknya sudah jalan, mereka punya ini gitu ya, sebelum nanti berusaha bernegosiasi dengan streaming platform gitu kali ya. Iya, betul. Kalau menurut lu, jika ini kita ngelihat, karena kalau baca-baca berita aja, banyak kasus-kasus tadi legal dispute soal hak cipta itu di Amerika, itu beritanya bisa sampai ke publik gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya adakah kasus-kasus pertentangan hak cipta ini, atau sebenarnya ada tapi tertutup, atau sebenarnya nggak ada, semuanya diselesaikan di balik meja, atau gimana? Karena kalau yang di luar negeri ya, bahkan yang terakhir kasus yang sangat yang ngetop itu dan cukup geger adalah yang Marvin Gaye. Keluarganya Marvin Gaye dengan Robin Thicke dan Pharrell Williams. Robin Thicke dan Pharrell Williams, yang itu dia membawa persengketaan hak cipta ke titik baru, yaitu bahwa nuansa juga kena gitu kan. Dan hebatnya dan sulitnya lagi adalah sistem hukumnya mereka. Common law itu membuat putusan-putusan hakim itu jadi hukum jurisprudensi yang dipakai oleh hakim-hakim lain gitu kan. Jadi akhirnya itu yang sekarang kalau kita nadanya nggak mirip,
tapi nuansanya mirip juga bisa kena, jadi makin sulit ya orang menciptakan lagu. Nah kalau di Indonesia itu kan semua di media-media tuh lengkap bahas analisisnya, jadi diskusi-diskusi soal hak ciptanya juga berbobot gitu. Nah kalau di Indonesia, kalau kita ingin melihat kasus-kasus itu sebenarnya pertama kasusnya ada atau enggak, kalau enggak apakah bisa diakses atau enggak sebagai alat pembelajaran aja kayak gitu. Menurut lu gimana? Lu sebetulnya gini, kasus-kasus itu ada. Tapi kan karena memang kita menganut yang namanya kelah delik ya, delik aduan. Ya, kita menganut delik aduan. Jadi tidak ada delik biasa. Delik biasa itu sebetulnya pertimbangannya adalah tidak adanya delik biasa itu supaya jangan sampai kemudian ini menjadi begitu rigid ya. Jangan sampai rejim kekayaan intelektual ini menjadi begitu kaku ya, sehingga kemudian nanti malah mematikan industrinya, karena pada akhirnya ini kan ada hubungan yang mesra antara si pelaku dengan industrinya. Jadi kalau industrinya mati, ya karena ya terlalu kaku, aturannya terlalu banyak dan segala macam, itu jadi nggak enak. Makanya ada istilah delik aduan, gitu ya, salah satunya. Terus kemudian diharuskan kenapa sebelum kita beranjak ke namanya dispute melalui pengadilan, ya gitu, pengadilan niaga ya. Kita diharapkan bisa menyelesaikannya lewat alternatif dispute settlement, misalnya kayak mediasi, arbitrase. Kayak arbitrase ya. Jadi kayak mediasi. Nah, mediasi ini sebenarnya banyak terjadi, dan memang di satu sisi dilemanya adalah ini banyak terjadi dan selesai, ya. Lepas dari selesainya benar atau enggak, maksudnya baik atau tidak baik, itu kan subjektif ya. Tapi minimal kasus-kasus ini sebetulnya ada, Pak. Cuman dia itu tidak pernah mencuat ke permukaan, sedangkan di satu sisi kita nih sebagai yang misalnya melakukan pelaku yang juga mengerti bagaimana tata cara penyelesaian sengketa di dalam hak cipta ini, di satu sisi kita juga perlu presiden-presiden itu. Salah satunya untuk belajar ya. Belajar pertama, kedua efek jerah, Pak. Perlu, Pak. Itu efek jerah. Jadi orang tuh akhirnya tahu bahwa mekanismenya begini, kalau terjadi dispute, settlement-nya adalah kita melakukan pengaduan dulu. Kita mengadakan mediasi dulu, kita duduk ngobrol. Seperti kasus kemarin aja. Yang KKI itu. KKI ya. Iya, itu kan sebetulnya masalahnya adalah dia sampai takut banget, sampai takut masuk penjara dan segala macam. Padahal sebenarnya masalahnya bukan itu. Masalah dia adalah dia tidak minta izin. Udah gitu ternyata ketahuan lagi dia menyampling lagunya Rini. Terus at the same time ternyata ada pelapor satu lagi, dia mengambil hampir keseluruhan satu lagu dari almarhum Papa T-Bop gitu. Dia kan ambil gitu. Jadi bisa dibilang di sini ada satu komunikasi yang juga terhalang karena ternyata dia nggak tahu gitu. Kalau ternyata ada gitu ya, entah dia tahu atau nggak tahu, gue bukan urusan itu. Tapi minimal gimana caranya supaya sistem ini bisa diketahui sama-sama. Jadi ketika ada masalah seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan tepat dan tidak menjeopardize si industrinya. Betul. Itu kedua, tidak menjeopardize kreativitasnya, karena kreativitasnya harus tetap ada. Lo kreatif tapi ada permisinya lo gitu, ada koridornya lo gitu. Nah, satu hal yang jadi masalah adalah, bahkan kemarin gue sempat berbeda pendapat dengan beberapa praktisi gitu ya mengenai, jadi ada satu pasal 44 Undang-Undang Cipta itu mengatakan ya, tidak secara eksplisit dia mengatakan mengenai apa itu syarat sebuah karya dikatakan mengandung plagiarisme. Tidak dikatakan secara eksplisit, tapi di situ dikatakan ada yang namanya apapun yang kemudian mengambil dan mengandung unsur substansial, ya, unsur substansial di sini di pasal 44 ini itu dianggap sebagai penyempurnaan dari beberapa undang-undang sebelumnya yang perspektifnya adalah perspektif secara kuantitatif, seperti berapa bar diambil, terus berapa not, itu kan kuantitas, secara kuantitas perspektifnya. Ya. Nah sekarang ini sedikit diperluas dengan kualitatif. Jadi kayak sistem ini. Kalau yang diambil hooknya gitu, itu udah itu walaupun dia cuma sedikit, substansial. Dia tetap kena itu substansial gitu ya. Karena itu ibaratnya istilahnya racunnya gitu ya. Iya, hooknya. Namun substansial ini juga akan jadi masalah suatu saat. Karena apa? Kalau sampai stylenya lo kemudian jadi masalah, atau misalnya atmosfernya jadi masalah, kan
ribet juga gitu. Nggak segitu. Itu yang terjadi di Marvin Gaye sama Robin Thicke kan sebenarnya. Style nuansanya. Kalau dari tiga hakim ada satu dissenting opinion tuh. Walaupun akhirnya dimenangkan oleh Marvin Gaye, ahli warisnya, tapi ada satu dissenting opinion hakim yang bilang bahwa substansialnya mau sampai mana nih batasannya gitu. Tetap itu jadi pertanyaan walaupun dimenangkan, kasusnya menang gitu. Tapi dissenting opinion ini justru yang harus menggelitik kita untuk mencari tahu apa. Karena kalau gini terus terjadi bahaya juga gitu kan. Gitu. Yeah. Lepas dari apapun gitu. Karena proses untuk kita melakukan cover, membawakan lagu orang, mengambil sampling atau apa, itu akan terus terjadi gitu. Pada nature-nya orang mencipta adalah sebenarnya mencontoh lalu memberikan nilai-nilai baru di dalamnya gitu ya. Betul. Sehingga itu yang membedakan dengan plagiarisme, karena kalau plagiarisme kan sama-sama ngambil lah plek yang nggak ada nilai baru, nggak ada rasa baru gitu. Nah ini kita ya sulit untuk menolak terinfluence, tapi kita berusaha untuk nggak plagiarisme dengan memberikan nilai baru yang hanya bisa keluar dari pikiran kepalanya Marcel atau Khalil gitu misalnya ya. Khalil. Nah ini satu hal yang ini selain gue cerita ini, gue juga ingin mengajak lu sebetulnya dengan kapasitas lu Pak. Lu punya kapasitas untuk menghimbau dan mencari tahu terus sebetulnya apa yang menjadi definisi dari isu substansial ini nih, unsur 4 ini. Karena gue kemarin sepakat tadi gue nyambung yang tadi gue sempat berbeda pendapat dengan beberapa pengamat mengenai kasus KKI itu, karena menurut gue kalau menurut hemat gue melihat pasal 44 itu sudah ada terjadi pelanggaran mengenai hak cipta di situ. Tapi ada beberapa orang yang bilang bahwa itu bukan pelanggaran karena secara konten itu nggak ada mirip-miripnya dan segala macam. Tapi kita berbicara mengenai ketentuan undang-undang, itu isu substansial gitu. Ketika ada hook yang diambil, bahkan judulnya pun secara tidak langsung itu sudah mengarahkan hampir mirip, kita untuk bukan hampir mirip, minimal mengarahkan asumsi kita untuk mengarahkan untuk menuju kepada satu lagu yang tertentu gitu. Itu kan sudah bisa mengarahkan kita gitu. Nah, pertentangan seperti ini kan sedapat mungkin untuk kedepannya jangan sampai ada lagi. Makanya perlu disepakati batasannya seperti apa. Makanya perlu ada kita membangun satu preseden ya, dan itu harapannya dibuat oleh musisi-musisi yang paham, termasuk lu Pak gitu ya, dan lu bisa mengajak teman-teman lu yang memang mengerti ya, karena lu kan bikin lagu, lu pasti tahu gitu, lu pencipta lagu, jadi lu pasti tahu ini hook nih, ini bahaya nih. Termasuk juga kita mengundang orang-orang yang memang praktisi hukum hak cipta yang memang paham, plus musikologis gitu. Karena mereka bisa kasih tahu secara teoritis batasannya seperti apa, dan harapannya ini bisa jadi presiden. Nah, tinggal PR-nya adalah seberapa legitimate si presiden ini kemudian bisa jadi dipatuhi oleh kita gitu. Gitu. Yeah. Dan bisa dijadikan satu presiden, misalnya nanti suatu saat ada perkara yang ke pengadilan bisa dengan gampang menggunakan patokan-patokan yang kita sepakati itu. Nah, kendaraan untuk membuat si presiden ini, harapannya salah satunya adalah dari federasi. Gitu. Itu banyak banget tuh PR itu. Ya, karena kalau masuk ke dalam persidangan aja, kalau hakim, misalnya nih hakim niaga ya, hakim PN niaga yang belum tentu mengerti soal hak cipta dan bagaimana batasan-batasan, itu bisa kacau putusannya kan? Kacau putusannya. Karena kan ini kita sebagai musisi aja yang mengerti proses bekerjanya itu, kadang-kadang masih ada perbedaan-perbedaan. Apalagi hakimnya yang jarang dapat kasus kayak gini, nggak pernah sampai ke pengadilan, lalu ketika dia memutus juga dia mesti mempelajari itu banget. Kalau dia nggak punya pengetahuan yang cukup soal menciptakan karya, itu juga repot ya. Jadi memang, nah ini PR-nya adalah itu tadi. Bahkan gue akan melakukan berbagai upaya, salah satunya lah mengajak mereka-mereka gitu. Ya moga-moga ada mereka-mereka yang nonton sore ini gitu. Adalah mereka-mereka ada nih yang nonton, ada banyak yang musisi juga. Ada Mas Panji. Wah, Mas Panji mah lawyer. Tuh Mas Panji salah satunya juga adalah orang yang juga concern dengan hal ini gitu ya. Concern dengan hal ini, harapannya
ya kita bisa bikin satu standar gitu ya, dan bahkan kita sudah berpikir sampai gimana caranya supaya ketika ada kasus-kasus khusus mengenai ini tidak usah harus semuanya lari ke pengadilan niaga, tapi kita selesaikan misalnya di badan arbitrase HKI misalnya, di ban HKI, BAM HKI, badan arbitrase dan mediasi HKI. Ya, jadi supaya semuanya berjalan dengan smooth ya, semuanya dengan negosiasi, dengan mediasi, nggak harus dengan fight, dengan siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita selalu cari jalan tengah. Nah cuman ya itu tadi, kekuatan legitimasinya seperti apa, nah itu juga masih kita terus godok gimana caranya gitu. Harapannya masukan-masukan ini juga bisa didapat dari lu salah satunya Pak gitu, karena ini kan hasil dari pengalaman iya. Inilah yang gue bilang tadi, mengumpulkan daftar inventarisasi masalah itu gitu, seperti kemarin bikin undang-undang permusikan. Ini kalau banyak masalah yang gue sering dengar dari orang-orang nih terkait perubahan pola produksi dan konsumsi musik, itu cover belakangan yang cover orang banyak nanya, oh lagu gue di cover nih gini segala macam. Terus yang kasus yang paling gedenya itu adalah Jering dengan Via Valen kalau nggak salah. Dia lagunya di cover mungkin tanpa minta izin, lalu menurut versinya Jering lagu itu juga dirasa spiritnya itu berubah dengan dinyanyikan oleh orang lain tanpa izin. Itu bukan hanya nggak izin, tapi spiritnya yang dia maksudkan seperti apa, tapi berubah dengan dibawakan oleh Via Valen gitu. Itu kan membawa permasalahan ini ke kasus berikutnya gitu ya. Menurut lo ada kira-kira apa pendapat lo soal misalnya kalau cover apa yang harus kita lakukan, kalau kemahalan, kalau mau izin oke, di mana lu kalau kemahalan juga kan nanti sayang juga lagunya nggak ada yang mengcover kan, jadi malah rugi sendiri gitu kan ya, kayak gitu-gitu segala macam. Itu sebenarnya jawabannya Pak. Jadi memang sebetulnya intinya kembali lagi ke itikat baik tadi adalah kita permisi kelonuan dulu. Itu kelonuan dulu udah pasti, ya kan? Dari minimal dengan begitu kita bisa melakukan pendekatan gitu ya. Dan akhirnya orang juga akan dengan benar-benar legowo kalau ternyata misalnya si pemilik konten memang nggak mau ngasih misalnya. Atau misalnya gue kasih. Nanti iya betul. Kalau nggak salah dalam satu talk kalau nggak salah Mas Panji sebagai lawyer haki, dia bilang menurut dia rezim hak cipta itu ya izin, intinya izin aja, kalau diizinin nanti bisa lanjut ngobrol gitu ya. Betul. Dari situ nanti kita bisa ngobrol mengenai misalnya konten ini akan dimasukkan untuk konten sosial media di digital streaming platforms, specifically misalnya YouTube ya. YouTube kan ada monetizing dengan setelah berapa puluh ribu view dia bisa akan kemudian termonetisasi dengan iklan AdSense itu, ya kan? Nah dari situ sebetulnya kan kemudian kita bisa melakukan negosiasi misalnya, oke, pertimbangannya begini deh, nanti kalau ternyata cover lu meledak, oke, kita hitung deh berapa karena lu pakai cover lagu gua atau ngambil konten gua, sebetulnya kayak begitu. Nah harapannya benar-benar kita dari awal tuh sudah dengan pola praktek yang business minded aja, ini bisnis gitu. Jadi kalau lo pakai konten orang, ya lo permisi bikin agreement gitu. Jangan bikin dulu terus kemudian ada dispute terus kabur, nggak bisa dihubungin, dicari susah setengah mati, jangan gitu. Jadi memang dari awal intinya izin ya sebenarnya. Yes, karena izin tapi itu juga sebagai pembuat karya kita juga jangan terlalu kaku gitu ya untuk misalnya masang patok harga tinggi, karena nanti bisa jadi orang jadi malas gitu ya, kalau nanti malas pakainya juga karyanya nggak berkembang gitu. Makanya tadi gue bilang kan buat mereka-mereka yang legend ini sebetulnya tenang aja gitu, justru harusnya mereka berterima kasih karena pada akhirnya lagu-lagu ini kemudian kan ada perputarannya, ada streaming revenue-nya gitu. Itu yang bisa mereka sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan ya tadi kalau gue ulang lagi, bahkan bukan tidak mungkin anak-anak sekarang jadi pengen denger yang aslinya seperti apa sih yang misalnya di cover. Misalnya gini deh, lagu lu di cover sama Alexa, ya kan? Iya. Nah, fansnya Alexa mungkin nggak tahu siapa ERK, tapi setelah mereka mendengar yang Alexa, mereka kan pengen tahu seperti apa ERK. Dan akhirnya apa? Lu dapat 2 pundi, Pak. Lu dapat 2 pundi streaming revenue dari situ, gitu. Dari dua konten yang semuanya mengalir ke pundi-pundinya ERK atau pundi-pundinya lu.
Gue merasakan banyak sih sebenarnya kan ERK, kalau gue ngelihat ya, lifespan band itu sebenarnya makin lama makin sedikit gitu umurnya karena banyak band baru gitu. Tapi ketika di cover oleh band baru, contohnya lah, itu bisa mengundang fans band itu untuk dengerin band kita gitu. Gue ketolong banget tuh, misalnya. Kalau tadi contoh kasusnya Alexa, ini yang baru-baru misalnya band barunya itu 420 gitu. 420 pernah cover lagunya ERK gitu. Ya ERK juga akhirnya dapat viewers atau penontonnya si 420 gitu yang relatively masih muda gitu. Jadi ya lumayan sangat membantu banget. Dan inilah sebetulnya inti dari ekosistem musik yang pernah kita obrolin bersama dulu-dulu ya, apa yang dikemukakan oleh Glenn Fredly almarhum, teman-teman gua Ezra Simanjuntak misalnya, atau teman-teman kita lah, semua yang memang berbicara mengenai ini ekosistem yang sebenarnya kita saling mensupport, saling menguatkan ini sebetulnya. Jadi memang nggak bisa Pak kalau yang satu harus merasa terus kuat, harus merasa terus legend gitu. Karena ini ada mengenai hal ini ada satu quote ya. Gua ngobrol dengan salah satu board of directors dari Prisindo, Mas Maki. Ya, Mas Maki Ungu, Mas Maki Parikes, dia ngomong bahwa you were just as good as your last album. Jadi kalau album lo yang terakhir sucks, lo sucks sebetulnya. Jadi nggak usah merasa legend. Orang inget yang terakhir ya. Yes, santai aja. Makanya kalau gue pribadi, gue tidak terlalu percaya dengan nama besar. Untuk gue sendiri, gue tidak percaya karena gue harus melakukan maintenance untuk itu. Makin dipanggil besar, makin berat Pak maintenance-nya Pak. Iya, betul. Jadi memang mau nggak mau kita jangan berdiri di sana terus, jangan di singgah sana terus. Kita harus udah bareng-bareng aja gitu. Nggak ada salahnya, nggak akan menjadi menyenangkan semua percaturan dunia musik ini gitu. Kalau kita semua saling empowering kalau menurut gue. Iya, setuju banget. Sel, gue ada pertanyaan terakhir nih Sel. Waktu kita udah ternyata tanpa terasa udah hampir sejam nih. Santai. Iya, gue jadi berpikir karena kan tadi awalnya semua ini berdasarkan itikat baik gitu ya. Taruhlah kita tinggal di Indonesia, lalu di Afrika Selatan ada orang yang buat lagu yang ternyata sama yang gue ciptakan, tapi gue bener-bener nggak tahu gitu. Nggak tahu bahwa dia juga punya lagu itu. Jadi, tapi dia lebih dulu. Nah, gue belakangan gitu ya. Tapi sama sekali gue nggak nyontek dan memang gue terbukti nggak nyontek gitu kira-kira ya. Ethically apa yang harus gue lakukan? Apakah dunia perlu karya yang sama, karya dua yang sama ini atau gimana? Karena kan itikatnya baik ya. Gue itikatnya baik, nggak ingin mencederai haknya si pengarang yang lebih dulu gitu, misalnya yang tadi. Itu apa yang mesti dilakukan kira-kira? Ada beberapa sih. Salah satunya adalah misalnya kalau kita mau pengen menang di situ dan kita duluan, ya kan ada istilah yang namanya first to file. Makanya penting untuk didaftarkan. Ya, kita penting untuk mendaftarkan itu supaya itu menjadi salah satu patokan bukti bahwa kita yang punya duluan konten ini. Tapi bisa juga misalnya kita dengan itikat baik lagi, misalnya kita atau mempertemukan dua pihak yang menciptakan lagu yang ternyata sama nih gitu. Ya udah kita ketemu, kita bikin perjanjian aja. Misalnya bahwa ini adalah dua lagu yang kita sama-sama berdiri gitu. Kita sama-sama berdiri tegak sama-sama aja toh. Memang kita beda, pasar kita beda. Yang satu pasarnya di sini, pasarnya di sana gitu. Udah gitu kan secara lirik juga bisa begitu sebetulnya. Iya, walaupun sebenarnya itu kemungkinan kecil ya karena perbedaan menyeluruh kan kayaknya sulit, tapi kalau perbedaan di hook atau apapun ya itu mungkin masih mungkin ya gitu. Apalagi juga kalau lirik kadang-kadang kalau dia bukan sama-sama orang Indonesia ya mungkin dia pakai lirik negaranya, bahasanya mereka gitu. Betul. Iya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya kemudian bisa menguatkan ini sangat Afrika misalnya, yang ini sangat Indonesia gitu. Iya, ya itu udah kita bareng-bareng aja gitu. Bisa begitu. Bisa begitu sih. Ini ada Om Chandra juga komen nih. Iya nih ada Om Chandra. Musik. Nah, berkah ini menuntut kreativitas eksepsional. Nah, itu like it or not. Jadi memang kalau mengacu kepada apa yang Om Chandra bilang ini, memang kita perlu tahu kita berdiri di mana. Kita perlu tahu referensi kita harus memperkuat referensi kita. Jadi dengan harapannya kalau referensi kita kuat,
Ya, apalagi di era sekarang lo tinggal ngeklik, Pak. Zaman dulu gue SMP waktu gue ngeband sama Pupen tuh gue nggak tahu kalau cari referensi di mana, Pak. Bingung gue. Yeah. Sekarang kita tinggal ngeklik ya, gampang. Jadi moga-moga untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan nggak ada lagi tuh orang beralasan, waduh saya nggak tahu, ternyata lagu itu ada yang punya gitu. Jangan gitu. Sel, boleh nyambung lagi nggak Sel? Dikit. Ini mati boleh. bentar nih. Ya, mati dulu ya. Gak apa-apa.